Tuhan, karena kebaikan Tuhan, kita semua juga Tuhan bisa hadir di malam yang indah ini, di waktu yang tepat yang Tuhan berikan. Firman Tuhan pada malam hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yuski, Mari Alif Mulia Ega. Mari Bapak Ibu Saudara semua kita siapkan hati dan pikiran kita sehingga segala sesuatu yang telah menuju kepada Tuhan. Mari kita awali ibadah kita malam hari ini dengan menyanyikan satu pujian dari Kidung 454 bait 1 sampai 3, indahnya saat yang teduh. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Silakan.
Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Demikian introduksi kita pada malam hari ini. Kita akan nyanyikan dengan menaikkan satu pujian dari Jemaat 376 bait 1 sampai 3. Ikuti kau saja. Saat ini kami kembali datang kepadamu ya Bapa, dan bersyukur karena Engkau Tuhan sungguh amat baik. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada menopang kami, baik dalam suka tanpa muka. Namun demikian seringkali kami lupa, kami lalai, kami tidak taat akan firman. Kami mohon ampun Tuhan atas segala pelanggaran kami. Kasih karunia telah Engkau berikan atas setiap kami yang percaya. Ajarkan kami Tuhan untuk meresponnya dengan hati dan perbuatan yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dengarkan doa syukur dan pengampunan dosa yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita menaikkan satu lagi pujian yang berjudul Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh
menerima jamahan dari Engkau. Ketika Roh Kudus hadir di tengah-tengah kehidupan kami, kami rindu Tuhan merasakan kuasa Tuhan dalam kehidupan kami, kuasa Tuhan yang mengubahkan akan kehidupan kami. Karena itu kami membuka hati dan pikiran kami. Kami membuka diri kami untuk kehadiran Roh Kudus. Kami membuka hati kami untuk dapat menerima kebenaran firman-Mu yang Tuhan persiapkan pagi hari bagi kami pada hari ini. Tuhan, ketika Kau izinkan kami sekali lagi untuk membaca bagian daripada firman-Mu, maka perlengkapilah kami Tuhan dengan kekuatan, hikmat, akal budi, sehingga ketika kami membaca firman Tuhan, firman-Mu tidak lalu begitu saja dari hadapan kami, melainkan firman Tuhan yang berbicara, firman Tuhan yang menguatkan, firman Tuhan yang menghibur setiap pribadi yang datang beribadah untuk memuliakan nama-Mu hari ini, malam ini Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan juga pakai hamba-Mu supaya dengan kekuatan daripada Tuhan, hamba-Mu boleh berkata-kata, memperkatakan sabda Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini terambil dari kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-9 ayat 51 sampai dengan ayatnya yang ke-56. Lukas pasal 9 ayat 51 sampai dengan 56 di bawah judul perikop Yesus dan orang Samaria. Mari kita membaca firman Tuhan ini bersama-sama hingga mulai. Ketika hampir genap waktunya, Yesus diangkat ke surga. Dia mengarahkan tangannya untuk pergi ke Yerusalem, dan dia ambil beberapa utusan dalam dirinya. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk menceritakan sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak memanggil dia karena jalannya menuju Yerusalem. Ketika demikian kamu membaca firman Tuhan yang berbahagia dan setiap orang yang mendengar firman-Nya menerima dan melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Pujilah nama Tuhan yang telah memperkenan kita kembali untuk hadir dalam ibadah pada malam hari ini. Berbahagialah setiap orang yang bertekun di dalam pengajaran, bertekun di dalam ibadah dan bersyukur Tuhan. Tentu mereka akan mendapatkan kekuatan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam santapan harian tanggal 1 Juli 2019, renungan ditulis dengan judul Mengatasi masalah tanpa masalah. Mengatasi masalah tanpa masalah.
Menarik kan? Karena pada hakikatnya kita semua pasti menginginkan ketika kita punya masalah dan kita boleh mengatasi masalah itu tidak menimbulkan masalah. Tetapi bagaimana kenyataannya Bapak Ibu dan Saudara ketika kita diperhadapkan kepada masalah? Mungkin hari ini, mungkin minggu lalu, mungkin juga bulan yang lalu, bahkan tahun-tahun yang lalu. Jujur Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita mau menyelesaikan sebuah masalah, acap kali kita membuat masalah yang baru, bahkan masalah yang lebih besar lagi. Contoh yang sering terjadi pada saat ini, ketika orang punya utang. Bagaimana penyelesaiannya? Tidak dengan setia mencicil utang, tetapi menyelesaikan utang itu dengan utang lagi. Terus utangnya di mana? Yang paling gampang pinjol. Pernah punya pengalaman ini? Ini berbahaya sekali Bapak Ibu dan Saudara. Ketika kita punya masalah, orang tahu bahwa kita perlu uang. Lalu ketika kita pun ingin punya uang, ada tawaran yang begitu menarik. Dengan sangat mudah kita mendapatkan pinjaman. Dan apa akhirnya? Ternyata di balik semua itu ada kesulitan yang telah menanti. Ada masalah baru yang menanti. Ya ini ada orang saya mengalami masalah seperti ini. Dan sekarang saya lagi mengalami ini. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, masalah hal seperti ini juga tidak saja terjadi pada zaman sekarang. Rupanya ketika Tuhan Yesus mau berangkat kemana? Ke Yerusalem untuk menyelesaikan apa yang menjadi misinya datang ke dalam dunia ini. Dikatakan dia mau akan melewat Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu yang mengutus murid-muridnya ke Samaria. Apa yang terjadi pada waktu itu? Ternyata murid-murid Tuhan Yesus dalam hal ini Yohanes dan Yakobus sangat marah ketika melihat orang Samaria menolak Yesus untuk lewat di Samaria. Nah, dalam catatan Injil memang Samaria dan orang Yahudi itu tidak baik-baik saja di mereka. Karena paling pertama, karena orang Samaria itu dianya orang yang memang bukan lagi orang Yahudi, karena mereka sudah menikah secara turun-temurun, jadi mereka derajatnya lebih rendah daripada orang Yahudi, sehingga mereka bisa saja menghinakan. Nah, di satu sisi orang Samaria tidak lagi beribadah di Yerusalem, mereka beribadah di Gerizim. Karena mereka merasa tidak diterima beribadah di Yerusalem, mereka beribadah di Gerizim. Nah, sekarang ketika Tuhan Yesus mau ke Yerusalem, tentu hal ini membuat ketersinggungan bagi orang-orang Samaria. Padahal ketika
Tuhan Yesus, mereka tahu bahwa ketika Tuhan Yesus akan lewat di sana, pasti Tuhan Yesus tidak membuat huru-hara. Mungkin saja bisa Tuhan Yesus membuat mujizat. Mungkin saja Tuhan Yesus bisa memberikan pertolongan. Mungkin saja Tuhan Yesus saja bisa memberikan kabar baik. Tetapi ternyata mereka menolak Yesus untuk melewati Samaria. Hal inilah yang membuat para murid menjadi sangat kecewa dan sangat marah. Mereka merasa terhina bahwa guru mereka, yakni Tuhan Yesus Kristus, ditolak, merasa direndahkan. Maka apa yang diambil tindakannya? Di dalam ayat 14 di sana dikatakan murid-murid itu meminta kepada Tuhan, Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Itulah permintaan daripada Yohanes dan Yakobus. Apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Ya, wajar mereka marah, tetapi apakah mereka ini wajar untuk melakukan apa yang dimintanya kepada Tuhan Yesus? Apakah Yesus setuju? Rupanya Tuhan Yesus tidak menyetujui apa yang menjadi permintaan mereka. Justru Tuhan Yesus memberi teguran kepada kedua muridnya. Ketika Tuhan Yesus menegur murid-muridnya, itu juga bukan berarti bahwa Tuhan Yesus menyetujui tindakan orang-orang Samaria. Karena memang tindakan Samaria